Setelah disahkan, ada satu anggota DPR RI yang dibuat di beberapa media nasional, dia menyatakan bahwa naskahnya itu belum final. Bagaimana mungkin sesuatu yang disahkan tetapi naskahnya belum final? Selamat datang di Komedo Project, kreatif dalam berekspresi. Bersama saya Ati Jafar, dan pada konten kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang telah menjadi sorotan publik, bahkan menjadi bahan kontroversi, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang tentunya sudah tidak asing lagi pada saat ini. Nah, kali ini kita akan membahas menurut dua perspektif, yakni menurut perspektif hukum oleh Bapak Hendra Kasim, SH.MH. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir di Komedo Project. Dan menurut perspektif administrasi negara oleh Bapak Syahroni Ahirto. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir di sini. Baik. Membahas tentang Omnibus Law. Jadi latar belakang munculnya ide Omnibus Law ini adalah karena kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia, baik mengenai perizinan perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek-aspek lainnya. Kehadiran Omnibus Law ini diharapkan mampu memudahkan investor untuk berinvestasi. Nah, untuk pandangan pertama nih mengenai dengan pengesahan Omnibus Law. Jadi kami meminta di sini bagaimana pandangan hukum mengenai dengan pengesahan Omnibus Law. Terima kasih. Omnibus Law itu dari segi ilmu perundang-undangan adalah metodologi, salah satu metodologi penyusunan peraturan perundang-undangan. Omnibus Law itu pertama kali dikenal di Prancis dalam tradisi hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Omnibus Law itu berasal dari kalimat omni dan bus. Bus itu adalah kendaraan besar yang bisa memuat banyak hal. Omni itu mengumpul menjadi satu. Jadi dikenal dengan Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu adalah metode pembentukan peraturan perundang-undangan di mana dikumpulkan beberapa klaster peraturan perundang-undangan dan dibawa menjadi satu. Jadi sebagai metodologi harusnya yang Omnibus Law itu tidak ditolak, tetapi dibenturkan dengan metode lain. Nah, apa yang harusnya dibincangkan? Yang harusnya dibincangkan adalah materi muatan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kebetulan metodologi pembentukannya adalah menggunakan metodologi Omnibus Law. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sebelumnya pernah menggunakan metodologi Omnibus Law untuk membuat peraturan perundang-undangan? Dalam catatan kami pernah, yakni Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Dulu Undang-Undang Penyelenggara Pemilu itu dipisah dengan Undang-Undang Pemilihan Anggota Legislatif, dipisah pula dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sejak diundangkannya Undang-Undang 7, ketiga klaster undang-undang yang berbeda ini disatukan menjadi satu. Itulah pertama kali Indonesia mempraktikkan metodologi Omnibus Law dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Kenapa itu tidak masalah? Berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang metodologinya sama, Omnibus Law, tetapi menjadi persoalan karena materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja dalam beberapa catatan kami itu menyisakan persoalan. Kalau semangatnya adalah investasi, saya setuju karena memang bangsa Indonesia membutuhkan investasi yang cukup. Tetapi yang harus dicatat adalah jangan sampai proses investasi yang begitu lebar membuat pasar kita menjadi pasar ekonomi yang liberal sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi tamu di rumah sendiri. Mungkin itu sementara dari saya pandangan awal saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan menurut nih pandangan administrasi mengenai dengan pengesahan Omnibus Law ini? Sebenarnya dari sisi teknis yang mau dibincangkan oleh masyarakat ataupun akademisi ataupun praktisi agak sedikit kebingungan adalah draft yang mana sih yang dibilang asli dari Omnibus Law. Sebenarnya undang-undangnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dari pengistilahnya adalah Omnibus Law yang tadi dijelaskan. Karena dari sisi metodologi pembuatan perundang-undangan itu. Tapi dari sisi teknis yang ada di dalam perundangan itu, yang paling disoroti dari sisi administrasinya adalah ada beberapa tahapan perizinan yang katanya sesuai dengan penyampaian Bapak Presiden adalah tahapan perizinan mulai diperkecil dari jangka waktunya, yang tadinya 5 hari jadinya 3 hari, yang tadinya adalah berbelit-belit dalam soal-soal pengeluaran izin dan lain sebagainya, katanya nanti akan ada satu pintu. Sebenarnya isu-isu ini adalah isu-isu yang sudah lama ada dalam istilah administrasi, itu ada pelayanan prima, ada isu-isu yang sudah dibahas sebelumnya.
Tapi isu ini di luar dari kontennya, dia berada pada konteks perundang-undangan lain. Misalnya ada terkait dengan sistem pemerintahan daerah, ada pelayanannya, tentang pelayanan publik itu ada undang-undangnya, dan ini masuk dalam kategorisasi masing-masing. Nah, apakah dikeluarkannya Omnibus Law, undang-undang yang lain terkait dengan perizinan dalam tanda petik bukan dalam sektor mining, undang-undang publik itu, pelayanan publik itu juga masuk mengikuti undang-undang Omnibus Law. Ini yang belum ada kedudukan hukum di antara pelayanan-pelayanan yang lain. Dari konten ini seharusnya KASN ataupun Kementerian Reformasi Birokrasi mendudukan konteks yang mana Omnibus Law dengan konteks yang mana pelayanan publik itu berlaku, karena dua-duanya punya konteks pelayanan masing-masing. Dari konten ini apakah semua dipabat rata, atau yang tadi dibilang muatannya masukkan dalam cipta kerja sekalian, ataukah berdiri sendiri nantinya nih? Nah, ini yang masih ada kerancuan dari sisi pelayanan, karena terus terang sampai sejauh ini draft asli pun kita belum bisa tahu yang mana nih. Bahkan dari 1000 yang sebelumnya 800, 1000 sekian sampai 1035 saya belum punya tuh dalam tanda petik. Ada beberapa, bahkan saya sementara tuh hanya mau mencari tahu naskah akademiknya mana sih. Itu konten yang paling utama, karena undang-undang bagi saya pengen kita lihat dari naskah akademiknya dulu, perjalanannya bagaimana. Pasti akan kita kelihatan arah fokus Omnibus Law itu dari naskah akademik. Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan administrasi tadi, daftar administrasi yang belum dikeluarkan oleh baik dari pemerintah itu sendiri, namun kok sekarang sudah menjadi isu terpanas gitu, kayak belum ada poinnya yang dikeluarkan itu, tapi kok sudah panas di kalangan masyarakat sampai timbul masa aksi dan sebagainya. Sebenarnya ini siapa nih? Saya apa? Ed. Baik Pak. Sebenarnya kalau dari sisi itu, sebenarnya itu mulai dari teknis bukan isi. Kalau orang mencurigai itu karena ada sesuatu, tiba-tiba orang, ya bahasa orang sini, orang kiri bilang ujuk-ujuk gitu, ada tiba-tiba muncul itu, pasti orang mencuriga gitu. Tiba ada kesalahan misalnya, ya lagi persiapan terus ada sesuatu tidak ada air, disahkan gitu dengan cara DPR. Ya itu mungkin nanti dibahas, ada tata urutan lah undang-undangan itu, kapan uji publiknya, kapan disahkan apa, itu pasti ada tata urutannya. Dan saya yakin betul kalau memang tidak ada sesuatu yang spesial atau tidak ada sesuatu yang bahwa ini disusun dengan cara yang baik untuk kemaslahatan yang baik, ya toh dibuka. Dan mungkin ini yang menjadi orang kemudian bertanya, dan kemudian ini saya penolakan Omnibus Law itu udah lama. Dari teman-teman itu membicarakan Omnibus Law itu udah lama, tapi kemudian disahkan secara tiba-tiba. Nah, ini memunculkan dong reaksi orang untuk mempertanyakan tentang Omnibus Law. Tapi nanti tak tahu kenapa harus ada reaksi, mungkin dijelaskan oleh hukum tata urutan disahkannya perundang-undangan itu. Oke, baik. Ini untuk Pak Hendra, mekanisme pengesahan dari rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang diatur menjelang selama 30 hari. Nah, apakah penyerahan naskah undang-undang ini dari Sekjen DPR RI pada tanggal 14 Oktober? Berarti Pak, kalau selama menjelang waktu 30 hari, kalau dihitung dari tanggal 14 Oktober, berarti otomatis pada tanggal 30 November nanti sudah berlaku. Jadi, pertanyaannya apakah pada tanggal 13 November nanti, apakah undang-undang ini sudah berlaku? Iya, sebelum ke situ mungkin saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Oni tadi ya, soal partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada disertasi yang menulis soal pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif. Di situ dia membahas ada 3 fase partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni ante legislatif, legislatif, dan post legislatif. Ante legislatif itu membincang soal di mana posisi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Misalnya bagaimana publik mengakses naskah akademik, karena naskah akademik itu adalah fase ante legislatif. Namun sampai hari ini mengakses naskah akademik itu paling sulit. Bahkan orang-orang yang menyusun naskah akademik pun tidak ketahuan siapa yang menyusun, apa isinya, siapa yang menyusun. Kalau memang ini adalah inisiatif pemerintah, tapi sampai hari ini kan kita tidak bisa mengakses itu. Untuk mengetahui original intent dari Undang-Undang Cipta Kerja yang metode pembentukannya melalui Omnibus Law, itu harus dilihat dari naskah akademiknya. Nah, tapi sampai hari ini kita tidak bisa mengakses itu. Yang berikut adalah pada fase legislatif. Fase legislatif itu adalah fase pembentukan peraturan perundang-undangannya.
Dalam Undang-Undang 12 2011 yang dimana dirubah dalam Undang-Undang 19 2019 pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan atau pada fase legislatif itu wajib melibatkan partisipasi publik. Mengapa demikian? Karena ini sesuai dengan semangat negara demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Bagaimana metodologi partisipasi publik? Yakni ada uji publik atas naskah-naskah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dibawa ke publik dan dibicarakan. Bagaimana kemudian naskah itu bisa dibicarakan? Kalau sudah disahkan saja, belum jelas naskah mana yang disahkan dari 4 draft yang beredar di publik. Nah, ini adalah proses pembentukan peraturan perundangan yang menurut kami itu cacat formil. Yang kedua, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan tidak memberikan wadah maupun tertib DPR tidak memberikan wadah penyusunan atau pembahasan naskah undang-undang dibahas melalui daring. Faktanya hari ini pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih banyak dibahas melalui daring. Saya curiga jangan-jangan anggota DPR juga tidak mengantungi naskah yang benar yang mana, karena setelah disahkan, ada satu anggota DPR RI yang dibuat di beberapa media nasional, dia menyatakan bahwa naskahnya itu belum final. Bagaimana mungkin sesuatu yang disahkan tetapi naskahnya belum final? Pada posisi pos legislatif adalah partisipasi publik untuk memberikan kritik atas undang-undang yang disahkan. Apa metodologinya? Biasa demonstrasi, itu hak menyampaikan pendapat. Bisa dengan cara podcast hari ini, itu bagian daripada upaya memberikan kritik. Bisa juga dengan model judicial review. Nah, itu 3 fase. Sehingga menurut saya ada yang salah dari mekanisme formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi dari sisi yang lain, menurut konstitusi kita, 30 hari setelah diundangkan, jika presiden tidak mencatat itu dalam lembaran negara, itu dianggap berlaku. Itu dianggap berlaku. Jadi 13 November nanti undang-undang ini sudah berlaku. Apakah presiden mau mencatat dalam lembaran negara atau tidak? Karena konstitusi mengiyakan itu. Pasal ini sejarahnya, mengapa sampai pasal ini berbunyi seperti ini? Karena menghindari proses pembentukan peraturan perundangan seperti konstitusi yang lama pada masa reformasi, di mana sebelum reformasi Orde Baru, di mana pada waktu itu pembentukan peraturan perundangan lebih kuat di tangan eksekutif. Padahal dalam teori trias politika yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang itu adalah legislatif. Nah, ini untuk menghindari jangan sampai jika presiden sengaja tidak mengesahkan lantas sesuatu yang sudah dibahas oleh DPR itu menjadi tidak sah. Makanya desain konstitusi seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah 13 November nanti sudah berlaku? Berlaku dan sah. Mungkin begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk mengenai dengan pandangan ketika undang-undang ini disahkan, kan kita sudah bisa tahu bahwa dampak daripada undang-undang ini seperti apa. Jadi apakah dampak ini terjadi secara musiman ataukah seperti apa? Kalau dari sisi outputnya kebijakan adalah produk hukum, sebenarnya tidak bisa dibilang musiman. Dari dalam setiap kebijakan yang disusun, ada dalam satu fase kebijakannya itu disebut forecast. Forecast itu bagaimana seorang policy maker, pengambil keputusan itu dia akan menghitung, memperkirakan kondisi bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Jadi istilahnya forecast itu orang sudah mulai menghitung jangka pendeknya, jangka panjangnya atau jangka menengahnya ke depan. Jadi di sisi ini beda. Kalau dalam sistem politik akan kita lihat bahwa ada proses sistem bermain interest group sama pressure group. Nah, di sisi interest group mau dan tidak mau tanggal 13 disahkan. Nah, tanggal 13 itu akan diberlakukan. Tapi dalam proses interest di pressure group akan banyak hal untuk melakukan istilahnya pembatalan terhadap undang-undang, baik lewat perpu atau pengganti undang-undang atau apalah, dalam sistem hukum nanti dijelaskan. Tapi dari sisi apakah ini dia berdampak besar dengan berefek yang kalau musiman ini sebenarnya tidak bisa dibilang musiman. Karena dalam setiap konten kebijakan dia akan berbalik menjadi evaluasi kebijakan. Nah, di konten evaluasi kebijakan, evaluasi ini akan ada pada sisi pressure. Karena sisi interest group itu dia hanya main pada sisi kayaknya saya buka tak ada ya. Ya, bisa begitu. Oke. Jadi dari konten itu bagi saya bukan pada konten bagaimana itu dia ada pada situasi musimannya, tapi kalau pressure group ini dia berjalan terus-menerus, nah tinggal tergantung bagaimana interest sama pressure itu main di dalam proses politik. Karena yang terjadi adalah orang melihat pada proses
itu disahkan. Misalnya ada dramatikal mematikan meme juga banyak nih. Ada dramatikal orang semua all out dari ruangan. Ada dramatikal beberapa fase 2 fraksi yang keluar akibat karena ketidaksetujuan itu. Tapi alasan ketidaksetujuan terhadap fase politik itu menjadi bagian dramatikal di legislatif. Nah, fase ini sudah diselesaikan di legislatif. Mau setuju dan tidak setuju, voting itu menjadi satu kesepakatan bersama di legislatif. Meskipun di dalam legislatif ada 2 fraksi yang menolak, tapi demokrasi kita mengajarkan kalau memang di antara 2 dari sekian orang itu juga dianggap setuju. Nah, jadi bagi saya ini bukan fase kenapa ini nanti akan apa musiman atau lain sebagainya. Dia berdampak dan dia akan continue, dia terus menerus. Tapi yang ditanya mungkin musiman adalah presurnya, bagaimana orang akan mempresur ini ke depan. Jadi tapi secara tata urutan hukum mungkin akan dijelaskan bagaimana presur ini sampai pada niat pembatalan itu. Nah, menurut pandangan hukum nih Pak, seperti apa mengenai hal tersebut? Apakah ini musiman atau tidak? Saya pikir tidak ya, saya sepakat dengan Bang Oni tadi, karena undang-undang itu setelah dia diundangkan, dia akan berlaku selama tidak dibatalkan. Kapan undang-undang itu dibatalkan? Ada 3 metodologinya. 1 executive review. Executive review itu ada 2, bisa presiden mengusulkan inisiatif pembentukan undang-undang itu mengubah undang-undang sebelumnya, atau presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua adalah judicial review. Judicial review dibawa di Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Agung untuk dibawa undang-undang terhadap undang-undang. Bisa juga dengan legislative review, hak inisiatif DPR membahas undang-undang itu untuk dirubah atau dibatalkan seluruhnya. Ada 3 metodologi itu. Selama itu tidak dirubah dan masih berlaku, maka dia tetap akan berlaku dan tidak musiman. Nah, bagaimana caranya untuk membatalkan? Menurut saya, kalau teman-teman melakukan pressure group itu hak konstitusional. Kan permintaannya adalah Perpu. Saya pikir tidak mungkin Perpu dikeluarkan oleh presiden. Mengapa demikian? Karena ini inisiatif presiden. Dan ini terkonfirmasi ke pidato Presiden Jokowi pada pelantikannya di periode kedua. Dan dia disampaikan di depan anggota MPR bahwa dia akan membuat 2 undang-undang paling besar yang itu untuk kepentingan investasi. Kalau baca pidato presiden itu dia mengulang-ulang kalimat investasi. Dan memang kalau boleh dibilang visi presiden untuk periode kedua adalah investasi. Tidak ada visi yang lain. Kalau boleh disederhanakan pidatonya seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk membatalkannya? Apakah bisa legislative review? Agak susah. Karena legislative review itu kan ini sudah dibahas oleh DPR dan disetujui oleh sekian fraksi, minus 2 fraksi. Tapi menurut saya hati-hati. Karena baik yang menolak maupun menerima sama-sama menggunakan mantra sakti. Mantranya apa? Kesejahteraan rakyat. Jadi yang tolak sama yang mendukung Omnibus Law dua-dua menggunakan kalimat kesejahteraan rakyat. Jadi rakyat mana yang mau disejahterakan kan gitu? Saya juga agak curiga. Jangan-jangan, mudah-mudahan tidak. Jangan-jangan yang menolak itu hanya karena momentum ada pilkada saja supaya dapat dukungan di publik bahwa ini partai cilik dan sebagainya. Tapi saya berdoa mudah-mudahan tidak. Riskan terlalu kecil lah kalau misalnya penolakan atas dasar pilkada, karena riskan terlalu jauh. Tipologi pemilih akan berbeda. Ya mudah-mudahan tidak kan. Tapi yang namanya dramaturgi dalam politik Indonesia kan sudah sering dimunculkan. Itu penting. Bagaimana dengan judicial review? Judicial review itu ada 2 modelnya. Satu menguji materinya atau material review, atau menguji formilnya atau formil review. Kalau materi review kebetulan saya dengan teman-teman di Pandektas sedang konsen ke klaster lingkungan hidup. Karena ada 11 klaster, agak susah kalau mau gelondongan satu kali semua. Konsen ke klaster lingkungan hidup hanya untuk beberapa pasal yang menurut kami memiliki pertentangan dengan konstitusi dan berencana untuk mengajukan judicial review karena sudah konfirmasi ke Humas MK. Itu tidak perlu ke Jakarta, kita bisa mengajukan melalui ada aplikasi MK melalui online dan sidangnya itu nanti di Unhair. Oh, langsung ada apa namanya? Sudah kerjasama. Iya, ada kerjasama, ada video conference MK di situ. Judicial review untuk materialnya itu materi undang-undangnya, kalau formilnya untuk cacat pembentukan peraturan perundangan yang saya jelaskan tadi, mulai dari ante legislatif sampai ke post legislatif. Kalau judicial review atas materi yang dibatalkan itu hanya pasal judicial review. Kalau formil berarti dibatalkan seluruh undang-undangnya. Jadi pintu masuknya lingkungan hidup terang mau coba untuk materi maupun formilnya. Berat Tapi memang agak lama itu, karena kan kita pertama kesulitannya adalah mengidentifikasi
naskah aslinya yang mana? Jangan-jangan 1000 halaman itu. Jangan-jangan yang kita judicial review itu adalah naskah yang tidak benar kan begitu dari 4 naskah itu. Saya pilih baca novel saja. Jadi yang dipermasalahkan sekarang adalah mengenai dengan naskah asli. Iya kan sampai sekarang Jangankan naskah asli, naskah akademiknya pun susah diakses. Oke, nih, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Dari kemarin kan setelah unjuk rasa nih, masa aksi melakukan penolakan Omnibus Law ini kemarin, sudah ada surat pernyataan langsung dari Bapak Wali Kota namun bukan pernyataan sikap langsung dari pihak terkait, melainkan merupakan terusan sikap daripada masa aksi. Wah, itu nanti ketua KNP kota yang jawab. Kebetulan ada ketua KNP. Berbeda. Kontennya berbeda. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah hal tersebut dapat berpengaruh pada Dewan DPR RI Pusat? Sebenarnya sih kalau dari isi surat, beliau itu cuma kayak istilah penyambung lidah rakyat. Iya, kayak misalnya kalau teman-teman beli online, ada misalnya mau beli bakso, ada yang ngantar bakso ke kita. Jadi surat dari Pak Gub, mulai dari semua ya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ada beberapa kabupaten kota, tidak hanya dan provinsi, tidak hanya di Maluku Utara. Yang pertama aksi ini kan Pak Ridwan Kamil bikin dengan gayanya, tapi gayanya menyampaikan ke presiden, menyampaikan ke DPR adalah informasi bahwa, hai presiden, kalau gubernur nih, kita kan perwakilan nih, ada yang aksi nih di Maluku Utara nih, kata aksi semua masa ini bilangnya mau menolak. Cuma itu esensinya dia menyampaikan masa aksi bilang, saya suka sampaikan ini keinginan ke presiden bahwa ini menolak itu. Tapi esensi struktur di administrasi tata negaranya bahwa ini pembantu presiden loh di pusat, di daerah, gubernur itu tugas pembantuan di daerah ya gubernur. Jadi susah kalau gubernur menyatakan sikap secara kelembagaan menolak, karena ini satu adalah inisiatifnya adalah inisiatif eksekutif, legislatif, inisiatifnya pemerintah, undang-undang ini. Itu berarti kontennya gubernur akan siap terima apapun yang terjadi di Jakarta. Yang kedua, Pak Wali juga sama strukturnya, surat itu hanya surat, oke, masanya tenang, saya akan menyampaikan aspirasi Anda ke Dewan. Hai Bapak Dewan, masyarakat mahasiswa saya itu bilangnya menolak nih, tapi tidak ada konten apa isi menolak. Jadi kalau macam bisa teman-teman baca yang media sempat viral itu, keluar di media surat-surat dari Pak Gub, surat-surat dari Pak Wali Kota, sama surat dari DPR, itu menyentuhkan, iya itu konten bagaimana meredam masa aksi dari beberapa ya yang dibilang masa aksinya, makanya dengan cara itu diredam, tapi tidak menyentuh substansi apa harapan ditolak itu. Oke Pak, jadi waktu ya yang membatasi kita dalam ini, jadi saya meminta aja closing statement dari masing-masing. Pertama dari perspektif hukum. Undang-undang ini sebentar lagi akan disah dan berlaku sampai tanggal 13 November. Ketika dalam suatu negara hukum, ketika satu undang-undang itu berlaku, dia wajib dipatuhi, wajib dilaksanakan. Itu konsekuensi kita bernegara hukum. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk menolak, saya mendukung karena saya pada posisi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kalau boleh pesan, lakukanlah penolakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan memperhatikan nilai-nilai demokrasi agar supaya membedakan kita dengan orang-orang yang mengesahkan undang-undang yang dalam perspektif kami mengandung nilai-nilai yang ortodoks ini. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Selanjutnya dari berat nih, saya punya harus lebih bagus kayaknya. Tapi bagi saya sih begini, di struktur kebijakan itu pasti ada nama evaluasi. Kebijakan itu akan dievaluasi dalam proses periodisasi. Ada tematik periodik yang akan mau dibahas. Kalau misalnya ini adalah gayanya pemerintah kita untuk melakukan satu kebijakan, mau dan tidak mau akan disahkan, mau ditandatangani dan tidak ditandatangani adalah bagian dari sebuah kebijakan. Sama seperti Thomas Erdai, dia mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang mau dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, itu adalah kebijakan. Jadi bagi saya mudah-mudahan dalam periodisasi ke depan generasi kita akan membentuk sebuah momentum memori kebijakan bahwa ada satu kebijakan yang secara nasional itu gerakannya menolak. Itu secara periodik bahwa tidak akan ada lagi lahir seperti perundang-undangan yang atau kebijakan yang seperti kali ini. Karena ya mau tidak mau ini masih patut kita pertanyakan seperti itu.
Mungkin demikian dari saya. Ya baik, terima kasih untuk Terima Bapak kasih. Hendra Kasim dan Bapak Syahroni Ahirto yang Sama-sama. sudah Sama-sama. memberikan waktu untuk hadir di acara Komedo Project. Sama-sama. Jangan lupa follow Instagram kami di @komedoproject dan jangan lupa like, comment, share video kami dan subscribe akun YouTube kami serta jangan lupa tekan notification agar kamu tahu kapan kami update video terbaru. Terima kasih.